Lah, selain dari mungkin sangat pengalaman Kang Darsim, juga ada cerita-cerita Kang Darsim. Apa yang sering sosok-sosok mungkin penampakan yang selain tadi nih penumpang misterius ya kan, namanya Kang Darsim bawa orang kok kemudian hilang kan, namanya penumpang misterius tuh. Nah, kalau sosoknya itu kira-kira apa saja Kang yang mungkin di sekitar trayek situlah, di trayeknya Kang Darsim waktu menjadi supir angkot. Tapi seperti itu, kita dari jauh seperti top, tapi Tapi kondisinya mobil Kang Darsim tapi nggak ini kan, nasi belakang atau sedikit itu nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di Deskripsi Channel. Kita sekarang berada dalam segmen Cerah Teri, cerita sejarah dan misteri. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih masih setia bersama kami dan mendengarkan cerita-cerita kami. Pada kali ini kita akan membahas tentang kisah mistis, kisah horor yang dialami oleh teman saya, Kang Darsim. Oke, Kang Darsim, kisah nyata tentunya ya. kini kita akan menceritakan kisahnya Kang Darsim lah. Kisah Kang Darsim yang berhubungan dengan hal mistis, terutama mungkin yang berhubungan dengan Kang Darsim saat Kang Darsim waktu itu menjadi seorang apa Kang? Dulu ya banyak sih, banyak itu banyak. Cuma yang mungkin yang lebih spesifik waktu saya Oh ya, waktu menjadi supir angkot. Oke, Kang Darsim silakan diceritakan Kang. mau di bagian mana dulu nih ya? Ya, yang seram-seram lah. Yang nggak seram nggak usah. Alami ya, yang kisah nyata, yang tentunya selain saya banyak teman-teman juga yang mengalami kisah serupa yang seperti saya alami gitu ya. Kayak kalau waktu narik di malam hari tiba-tiba ada penumpang yang nyetop tapi begitu berhenti gak ada. Jadi siapa itu yang nyetop ternyata Kang? Ya nggak tahu karena kita nggak sempat nanya. Nggak sempat nanya katanya. Jadi peristiwanya itu seperti apa sih? Detailnya bagaimana? Kang Darsim waktu bawa angkot, kemudian jam berapa, di titik mana gitu mungkin bisa diceritakan Kang Darsim. Yes. Biar pemirsa juga bisa membayangkan nih kondisinya seperti apa. Kebetulan waktu narik angkot saya kan selalu bagian malam. Oh istilahnya disebutnya supir kalong lah, karena selalu bekerja di malam hari. Oh, namanya supir kalong. Mulai jam 8 malam sampai subuh gitu kan. Terus yang kisah mistisnya tadi kira-kira pada saat jam berapa itu Kang Darsim malam? Seringnya itu mesti ketika lewat jam 12 malam gitu. Sering terjadinya seperti itu. Entah itu karena halusinasi, mungkin karena efek nggak ada penumpang, nggak ada orang juga gitu kan. Terus ya gitu, kalau di tempat-tempat yang sepi tiba-tiba ada yang nyetop gitu, naik, nah udah dalam jarak sekian kilo, begitu nih bahkan kok yang tadi naik nggak ada, di mana turunnya gitu. Yang seperti itulah ya, mungkin bukan hanya saya, teman-teman cerita juga sering mengalami hal serupa gitu. Apalagi yang di tempat-tempat yang orang-orang bilang itu kayak jadi di rute atau trayeknya Kang Darsim itu ada beberapa tempat angker memang ya? di sungai yang Sangat angker, sangat besar, sangat angker. sering ada cerita juga di situ, sering sekali banyak orang yang bunuh diri di situ saat di jembatan tersebut. Jadi kalau di sungai itu yang banyak penampakan kira-kira apa saja Kang? Yang penampakan secara jelas tuh kalau untuk kalian seperti itu, Menurut cerita-cerita lah, selain dari mungkin sangat pengalaman Kang Darsim, juga ada cerita-cerita Kang Darsim. Apa yang sering sosok-sosok mungkin penampakan yang selain tadi nih penumpang misterius ya kan, namanya Kang Darsim bawa orang kok kemudian hilang kan, namanya penumpang misterius tuh. Nah, kalau sosoknya itu kira-kira apa saja Kang yang mungkin di sekitar trayek situlah, di trayeknya Kang Darsim waktu menjadi supir angkot? lebih ke seperti bayangan, seperti bayangan sebenarnya. Kayak tiba-tiba ada dari jauh seperti nyetop. Itu cewek apa cowok tuh? Kalau dari jauh tidak jelas cewek cowok, tapi sepertinya kebanyakan cewek gitu. Itu sejenis kuntilanak lah mungkin. Tapi seperti itu, dari jauh seperti nyetop, tapi begitu berhenti, loh yang nyetop mana? Kok nggak ada gitu. Yang ada cuma ada pohon yang dibalut kain gitu, atau mungkin halusinasi, atau mungkin itu emang tipuan-tipuan gaib buat menakut-takuti seperti itu. Dan itu emang sering terjadi.
Tapi pernah nggak tuh si penumpang itu ngasih duit ke Kang Darsim tuh? Si penumpang misterius tadi itu ngasih duit ke Kang Darsim nih pada saat-saat pernah nggak tuh? Enggak, rata-rata sih kalau yang gitu enggak, karena kita tahu naiknya, kadang-kadang kok nggak tahu turunnya gitu. Kadang-kadang Oh, nanti gratisan dong dia. ya itu yang mereka tuh yang iseng-iseng aja. Oke, jadi teman-teman, Kang Darsim ini dulu pernah menjadi seorang berprofesi sebagai sopir angkot. Menjadi seorang supir angkot ya. Dia di trayeknya tuh di kota mana, Kang? Di Bogor. Bogor. Kalau trayeknya dari titik X ke titik X lah ya. Mungkin ya di arah Bogor sana lah, puncak. Nah, mungkin Kang Darsim bisa menceritakan tadi ya, selain penumpang misterius keberadaannya itu mungkin ada hal lain yang mungkin janggal atau dianggap ada hubungan dengan mistis yang dialami Kang Darsim maupun teman-temannya Kang Darsim sebagai seorang supir angkot. Apalagi Kang, selain itu yang tadi itu? Seperti ketika kita sedang jalan tiba-tiba ada orang nyebrang nggak jelas gitu kan, tiba-tiba harus ngerem mendadak, untang banting. Itu pernah tuh Kang Darsim ngalamin gitu. Tapi kondisinya mobil Kang Darsim tapi nggak ini kan? Enggak sih belakang atau selip itu nggak. Sering sekali itu mungkin hal-hal orang-orang orang-orang gaib itu ya, maksudnya bukan orang lah, para makhluk gaib itu memanfaatkan kelengahan supir kalau di waktu malam itu kan, biar. Tapi untuk yang dialami Kang Darsim sendiri dan teman-teman tuh ini ya, memang hal gaibnya itu hanya bersifat seperti bayangan, sosok yang tidak terlihat dengan jelas gitu. Ya, seperti itu. Oh. Tidak, maksud saya tidak ini ya, yang kemudian sosoknya kelihatan. Yang di film-film apa? Itu yang di film-film itu enggak? Tapi kalau suara berisik tuh ada gitu kadang-kadang. Gimana itu yang suara berisik itu? Tengah malam nggak ada penumpang di belakang kok tiba ada berisik, ada suara orang seperti orang ngobrol. Kadang-kadang kita padahal kosong tapi tiba-tiba di belakang, bang, kiri bang, itu ada suara seperti itu? Ada, sering sekali, tidak, bahkan lumayan juga ya. Film itu pun ya terinspirasi dari kisah seperti itu dan saya pun sering sekali gitu. Tapi pas bilang bang, kiri bang itu Kang Darsim hentikan nggak mobilnya tuh? Kalau ada bilang kiri mesti saya nengok gitu, karena kan agak curiga juga kok nggak ada penumpangnya tapi ada suara bang kiri gitu. Akhirnya kan yang namanya itu ya, kita merinding juga gitu kadang-kadang, tambah kecepatan, pengen cepat nyampe tujuan seperti itu. Karena takut sendiri, akhirnya nggak ada orang tapi ada yang mungkin itu angkotnya Kang Darsim kali ya, yang memang ini angkot dulu mungkin bekas apa lah, mungkin bekas ambulan atau apa gitu, nggak dicek tuh. Nggak seperti itu juga, tapi ya seperti yang saya bilang tuh, banyak teman-teman yang lain pun banyak yang mengalami hal serupa dengan apa yang saya alami. Ada juga yang, tapi itu tidak sampai mengganggu ya, dalam artian mencelakakan gitu enggak dia. Yang penting kita tetap masih fokus, masih ingat aja gitu. Kalau ingat dengan siapa ini maksudnya nih? Masih sadar. Oh, masih sadar. Tapi tidak pernah, karena peristiwa-peristiwa yang dialami gitu kan biasanya berdasarkan pengalaman masa lalu ya pemirsa ya. Apa mungkin Kang Darsim dulunya waktu ketika sebelum jadi supir itu pernah juga berhubungan dengan hal-hal semacam itu, mistis, horor, hal-hal yang mungkin ya inilah berhubungan dengan makhluk sebelah lah, makhluk astral? Enggak juga sih. Tapi kalau ikut-ikutan pernah ini enggak? Pernah minta cari nomor enggak ke tempat-tempat angker? Nah itu mungkin tuh yang menyebabkan ikut loh mereka tuh. Tahun-tahun 2000. Jadi gimana tuh kalau yang Togel gimana ceritanya? Yuk kita ke sana, ada tempat bagus buat minta nomor katanya. Wah, tapi berhasil tuh. Alhamdulillah berhasil, digigit nyamuk. Gigit nyamuk katanya. Nggak, maksudnya itu nomor yang diberikan oleh simbahnya atau penunggunya tempat itu, ini nggak tembus nggak ini? Belum, enggak. Yang maksudnya yang kita sengaja cari ke tempat itu untuk tempat nomor itu nggak dapet. Tapi kalau
dapat pernah gitu, dapat. Tapi bukan hasil dari kita mencari ke tempat-tempat angker atau minta kesimbangan. Oke, kembali lagi ke cerita yang Kang Darsim ketika jadi sopir angkot itu. Kan kita tadi flashback tuh, mungkin Kang Darsim pernah melakukan ritual-ritual lah yang berhubungan dengan mistis, makanya sering mendapatkan penampakan. Nah, penampakan itu. Mungkin yang dari kisah Kang Darsim ini ada nggak yang mungkin agak lebih ekstrim lagi nih kisahnya, sampai bagaimana itu kisah Kang Darsim ketika menghadapinya? Kita lanjutkan kembali bersama Kang Darsim. Nah, Kang Darsim, ini dari beberapa kisah atau peristiwa yang Kang Darsim alami ini, mungkin ada peristiwa yang paling berkesan atau yang paling inilah membuat bulu kuduk wah gitu dan menyeramkan gitu. Ada nggak? Ada dong. Wow, gimana kisahnya gimana itu? Waktu itu saya kan kalau lihat kan punya langganan ya. Oh, punya langganan. Hari jam berapa tuh kira-kira tukang sayur sudah belanja tuh, Bang? pulang dari pasar sekitar jam 2 pagi gitu. Tukang sayur tuh biasanya berdagang ke pelosok-pelosok kampung gitu kan. Iya. Kita mengantri lewat gunung, lewat ke jalan-jalan kecil lah. Jadi Kang Darsim ceritanya menjemput itu pedagang ke pasar. Iya. Dari pasar mengantarkan ke tempat mereka berdagang jam 2 pagi tuh. Jam 2 pagi dari pasar. Sepulangnya mengantarkan si tukang sayur itu saya kan jam 3-an lah. Oh, jadi udah baliknya ya ini ya? Arah baliknya itu kejadiannya ketika kita arah baliknya. Oke, gimana? Lebih jelasnya saya sebutkan itu nggak apa-apa ya? Gunung Gelis, Buk. Jadi Kang Darsim sendirian tuh di angkot tuh pasti itu? Sendiri. Oh, sendirian. Gimana kejadiannya? Udah pada tahu lah gitu kan. Jalan-jalan yang selain kecil juga belok-belok dan penuh dengan bambu lah. Ya. Yang lain sebenarnya banyak. Sebenarnya saya takut juga. Diberani-beranikan ya. Itu berarti tiap hari dong Kang Darsim lewat situ? Tiap hari, kecuali tukang sayurnya libur. Dan itu pada waktu malam itu ada kisah gitu. Pernah satu waktu ya malam kejadian gitu kan. Kok waktu itu hujan. Hujannya kecil atau titik nih? Kecil. Oh, kecil. Cuma sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya bagi pengendara ya? Enggak. Cara pandang. Saya sebenarnya pengen nunggu agak siangan aja, nggak berani juga karena sudah banyak cerita juga di situ, orang banyak cerita. Nah tadi waktu berangkatnya berani kan? Kalau berangkat kan ada temennya. Ada pedagangnya? Nah, berangkat sendiri. Akhirnya karena waktunya ini takutnya hujan nggak berhenti juga sampai siang karena emang harus gantian yang nungguin yang supir siang kan. Akhirnya diberanikan pulang tuh sekitar jam 3 pagi. Lewatlah di titik itu di tempat yang biasa orang ceritakan katanya. Dan di situ emang kayak waktu berangkat kan aman-aman saja jalan. Pas ketika pulang tuh pohon bambu tuh kok tiba-tiba pada ke jalan. Pada melengkung ke jalan. Oh, itu berarti sisi kanan kirinya jalan itu banyak pepohonan tuh? Iya, bambu ya. Di situ pohonnya kan. Tapi dari rumah penduduk jauh itu, Kang? Jauh. Jadi jauh. Kayak atau hutan tapi emang jauh gitu. Tapi memang apakah di situ ada lokasi misal pemakaman atau ada curug atau apa enggak tuh di sekitar itu? Kali kecil. Oh, kali. Ini kali kecil yang. Oke, terus gimana? Lanjutannya ceritanya? Jadi benar-benar ke jalan tuh? Ke jalan itu pada ngeroyong ke jalan. Dan emang sifatnya nggak bisa lewat tuh berarti itu mau lewat pohon bambu tuh gitu sifatnya kalau ketika kena air hujan melengkung. Tapi kalau cuma ini melengkungnya banyak yang melengkung. Dengan sisi mistik orang bilang kan dihalangi gaib gitu. Tapi tetap aja kita takut gitu ada. Terus Kang Darsim gimana tuh menghadapi kondisi betul? Karena posisi turunnya mundur nggak bisa maju ada pohon bambu akhirnya dengan penuh rasa ketakutan gitu kan. Saya tungguin sampai bambu-bambu itu berdiri lagi gitu kan atau itu kenapa Kang Darsim tidak misalnya Kang Darsim kalau putar balik nggak bisa ya ini ya? Putar balik nggak bisa udah nggak. Putar balik nggak bisa. Mundur juga susah. Kalau maju misalnya Kang Darsim turun tuh di ini nggak bisa ya pohon bambunya sudah tidak memungkinkan karena saya juga kondisi hujan tadi ya. Takut karena udah di situ pas juga kejadian orang-orang suka bilang suka ada kunti katanya pun. Oh di situ penampakannya tuh iya. Nah terus gimana itu Kang Darsim menghadapi itu? Berhenti nungguin kok lama-lama
Nggak tidur tuh Kang Darsim? Nggak tidur, kok malah mobil mati sendiri gitu. Udah dalam keadaan panik, mobil mati. Mungkin karena kita kan nunggu takut ya. Mobil hidup, lampu nyala terus gitu. Tiba-tiba kena dingin, mungkin mati. Pas di starter lagi nggak bisa karena lampunya ternyata nyala terus, mungkin kurang strum gitu. Akhirnya malah terus sendiri dengan penuh ketakutan. Bunyi apa-apa serba. Apa yang dialami Kang Darsim ketika mobilnya itu kemudian mati mendadak? Bunyi atau penampakan apa itu yang Kang Darsim rasakan pada waktu itu? Ya waktu itu kan otomatis ketika mobil mati, lampu pun mati ya, gelap sekali ya. Itu kayak berseliweran bayangan-bayangan gitu, bentuknya modelnya bayangan-bayangan gitu. Iya. Kan Darsim nggak sempat tidur aja gitu nggak? Terus lagi tidur mobil digoyang-goyang. Enak dong malahan goyang. Terus gimana itu? Ketakutan sendiri jadi. Itu lama nggak Kang? Itu kondisi mobil mati sampai berapa menit lah kira-kira? Sampai dengan mungkin kondisi benar-benar balik ke normal tuh? Itu saya tuh lama ya, sekitar 1 jaman lebih sampai nunggu ada pengendara lain lewat gitu, biar ada temennya. Akhirnya karena ada waktu itu ada mobil ayam yang lewat, mobil yang ngangkut ayam. Itu searah dengan Kang Darsim atau lawan arah? Searah. Tapi ya karena sama-sama nggak bisa lewat, akhirnya berhenti juga. Tapi hal mistis selain keadaan mungkin bambu yang pada melengkung ke jalan itu, tadi suara-suara apa yang Kang Darsim dengar tuh? Ya. Yang secara detail apa Kang? Suara gemericit, suara pokoknya begitulah, yang seram-seram, yang mirip kayak di film-film itu kita. Tapi Kang Darsim itu sempet takut atau biasa aja? Takut, pasti malah takut sekali, malah yang namanya kita manusia biasa ya. Dan kemudian kalau untuk penampakan nggak ada sebenarnya? Atau gimana? Itu hanya berbentuk bayangan-bayangan aja. Di sisi kanan kiri? Iya, di mungkin goyang-goyang, apa kelabakan sana sini serba hitam. Mungkin si kuntinya tadi itu kali ya. Tapi nggak ini ya, nggak ikut ke mobilnya Kang Darsim ya? Karena udah ada temennya juga mungkin jadi. Gitu ya. Nanti akhirnya nunggu ada temen yang ikut nunggu di situ, nunggu. Ya setelah hujannya selesai, setelah 1,5 jam lah mungkin, si bambu tuh mereka pada naik lagi dengan sendirinya, dia berdiri lagi. Gitu. Baru kita bisa jalan gitu. Tapi sebenarnya kalau dari pembahasan Kang Darsim tadi, keberadaan bambu yang melengkung itu karena hujan atau ada faktor mistis Kang? Atau hanya di titik itu aja tuh? Bambunya di titik lain nggak tuh misal? Soal bambu yang melengkung ke jalan itu sebenarnya ada 2 versi ya. Secara, kalau menurut Mas Guru apa secara ilmiahnya gitu ya? Kalau dulu saya sih di kampung saya tuh pernah bahwa titik itu tuh sering ganggu. Rumahnya memang di situ bilangnya gitu. Bambu, tapi secara saya ngalamin sendiri saya nggak pernah. Kalau Kang Darsim kan ngalamin sendiri tuh. Nah maksud saya dari cerita-cerita yang Kang Darsim dengar, memang bambu yang hanya di situ yang melengkung atau bambu yang di semua titik yang melengkung ketika yang ada di depan saya aja gitu, karena pas saya lewat itu yang di situ yang melengkung di situ mungkin. Maksudnya yang lain-lain mungkin juga setelah saya lewat di belakang juga melengkung juga kan. Kalau penampakan Mbak Kuntinya benar-benar muncul nggak tuh? Karena kan di situ kan tadi biasanya penampakan yang muncul tuh sosok wanita dengan memakai ini ya, gaun yang putih panjang, rambutnya panjang gitu ya. Itu Kang Darsim menjumpai itu nggak ketika mobilnya dalam keadaan mati itu? Seperti yang saya bilang ya, nggak secara jelas yang nggak, cuma seperti bayangan-bayangan aja gitu, seperti bayangan-bayangan berkelebat gitu sana sini. Ya tetap aja walaupun seperti itu kita takut. Gitu aja takut ya? Lemah Anda ini, jangan takut. Oke. Jadi dari beberapa kisah tadi Kang Darsim yang sampaikan ke kita, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman juga punya kisah-kisah sendiri lah. Nanti kalau teman-teman dalam pikirannya atau apa mau komen, mau memberikan respon, bahkan kritik, silakan ya, tulis di bawah ini. Kita akan ketemu lagi ya Kang di next teman lagi dengan cerita-cerita yang lain yang lebih menarik. Bagi teman-teman yang punya cerita yang mau membagikan bersama kami, silahkan dikirimkan ke kami. Nanti cerita-cerita yang menarik akan kami angkat di podcast kami berikutnya. Kita closing Kang. Sampai jumpa di ketemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Jangan lupa tonton terus Cerah Teri, cerita sejarah dan misteri di deskripsi channel.